Administrasi Negara Kampus Al-Wasriyah Banda Aceh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Kanun Mahkota Alam. Sebelum Belanda masuk, Aceh merupakan daerah kerajaan. Kerajaan tersebut menganut sistem keberagaman Islam sehingga pendidikan berjalan dengan sempurna. Adalah pendidikan yang bernuansa Islam. Tempat pendidikan dimulai terutama di Ma'al-Nasah, Rangkang, dan Dayak. Daerah-daerah yang terbesar di berbagai wilayah di Aceh sangat menunjukkan watak keislaman yang kemudian berkembang. Pada masa itu, pusat pendidikan tertinggi berskala merupakan pusat pendidikan tinggi Islam pertama di Asia Tenggara. Lembaga ini banyak berjasa dalam menyebarkan Islam dengan banyaknya ulama dan alim. Kemudian menjadi pendakwah Islam ke berbagai penjuru kepulauan Nusantara. Sebut saja seumpama Kerajaan Islam Samudra Pasai, Kerajaan Islam Benua, Kerajaan Islam Lingga, Kerajaan Islam Darussalam, dan Kerajaan Islam India Jaya. Kanun Mahkota Alam adalah sebuah undang-undang dasar kerajaan sebagai penyempurnaan peraturan-peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam Kanun Mahkota Alam, di atas segala sesuatu yang berhubungan dengan negara garis besar, baik mengenai dasar negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan dalam negara, dan pada masa itu pusat pendidikan tertinggi berskala merupakan pusat pendidikan tinggi Islam pertama di Asia Tenggara. Lembaga ini banyak berjasa dalam menyebarkan Islam dengan banyaknya ulama dan alim. Kemudian menjadi pendakwah Islam ke berbagai penjuru kepulauan Nusantara. Sebut saja seumpama Kerajaan Islam Samudra Pasai, Kerajaan Islam Benua, Kerajaan Islam Lingga, Kerajaan Islam Darussalam, dan Kerajaan Islam India Jaya. Kanun Mahkota Alam adalah sebuah undang-undang dasar kerajaan sebagai penyempurnaan peraturan-peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam Kanun Mahkota Alam, di atas segala sesuatu yang berhubungan dengan negara garis besar, baik mengenai dasar negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan dalam negara, dan lembaga-lembaga negara. Arti kanun ini adalah syariat Islam yang menetapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Fakta ini merupakan pengakuan dan pengabsahan syariat Islam sebagai sumber inspirasi dan tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ketika itu. Semua aturan hukum, adat, dan kebiasaan dibangun atas landasan syariat Islam. Kanun Mahkota Alam juga mengatur syarat-syarat menjadi sultan, mufti, kadhi, dan pejabat lainnya, dan juga mengatur hak-hak rakyat, susunan pemerintahan, dan tugas pejabat di wilayah kerajaan. Tata cara pengangkatan sultan, dan mengatur juga tentang masalah keagamaan, kemasyarakatan, militer, dan keadaan darurat yang dibagi dalam 5 bagian. Bagian yang pertama berisi hukum syariah sebagai hukum dasar atau undang-undang pokok yang mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan, dan militer kerajaan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Bagian yang kedua yaitu tentang adli, berisi tentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah, baik sultan maupun para menteri untuk mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan, dan ketentaraan. Bagian yang ketiga, hukum diaruri, yaitu undang-undang darurat yang langsung dibuat dan dijalankan oleh sultan sebagai panglima tertinggi angkatan perang. Bagian yang keempat, hukum nafsi, yaitu peraturan-peraturan yang dibuat istimewa khusus oleh sultan. Bagian yang kelima, hukum ufri, yaitu peraturan yang dibuat oleh para ulewara untuk mengatur pemerintahan di tingkat wilayah atau federasi. Kanun Mahkota Alam sebagai undang-undang kerajaan sudah cukup baik untuk ukuran zamannya, yang dijadikan rujukan dan contoh oleh beberapa kerajaan di Asia Tenggara. Sendiri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Muhammad Kalam Daud Abdul Aziz telah berupaya meyakini Kanun Mahkota Alam dalam saran takdirah Tabaqah, Ba'ungku, Dihotek, dan lain-lain yang telah meyakini aksara Arab ke Latin. Hal ini juga dapat menjadikan Kanun Mahkota Alam ini menjadi risalah yang lebih populer dan komunikatif. Sekian dari saya, jika ada salah saya mohon maaf. Saya Lewi Nasrullah Wabarakatuh. Wabashirul mu'minin